Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih tetap mau menonton channel The Guru Sejarah ini. Terima kasih untuk buang-buang kuotanya. Nah teman-teman, video yang kalian tonton sekarang ini adalah video tentang pengangkatan jenazah dari pahlawan-pahlawan revolusi di peristiwa 30 September 1965. Nah, peristiwa ini termasuk ke dalam peristiwa perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, dan itu pun berkaitan dengan materi yang akan saya bahas hari ini. Jadi, yang saya akan bahas hari ini adalah tentang bagaimana sih negara Indonesia menghadapi perjuangan-perjuangan atau pemberontakan-pemberontakan, ya, perjuangan memisahkan diri dari Indonesia atau pemberontakan. Baik semuanya teman-teman, selamat menyaksikan, semoga ilmunya bermanfaat. Oke, kita mulai ya pelajarannya. Nih, judulnya adalah tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, ada tiga nih perjuangannya, kebagi tiga. Pertama adalah perjuangan melawan separatisme yang karena ideologi. Yang kedua adalah kita melawan separatisme karena kepentingan. Dan yang ketiga ada separatisme karena sistem pemerintahan. Nah, ini ada tiga ya. Nah, kemudian setiap bagiannya itu kebagi-bagi lagi. Nah, yang pertama, separatisme karena ideologi. Separatisme karena ideologi di Indonesia pernah terjadi sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun 1948. Kedua ada lagi pemberontakan DITII atau pemberontakan DITI ya, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa 30 September 1965. Peristiwa yang sampai sekarang masih misteri siapa yang salah, siapa dalangnya. Nah, pemberontakan yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun 1948. PKI Madiun 1948 dilatar belakangi oleh apa? Oleh karena adanya program rekonstruksi dan nasionalisasi dari angkatan perang yang dibuat oleh Kabinet Muhammad Hatta, yang akhirnya membuat kader-kader komunis di tentara atau TNI ini menjadi berkurang. Jadi si PKI akhirnya baper, orang-orang komunis itu baper gara-gara orang-orangnya dia banyak yang gak jadi tentara lagi, seperti itu. Nah, kapan kejadiannya? Itu tanggal 18 September 1948. Tujuannya apa tuh? Tujuannya tuh adalah untuk mendirikan sebuah negara baru, namanya adalah Negara Republik Soviet Indonesia. Ya. Nah, siapa sih yang bapernya tuh, siapa pemimpin-pemimpin yang bapernya itu? Nah, nubara pernah karena ada yang pertama si Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri Indonesia yang kedua. Dia bikin FDR. Setelah dia digulingkan dari jabatannya, dia bikin FDR, Front Demokrasi Rakyat. Kemudian juga ada Musso, dia VKI ya, Partai Komunis Indonesia, PKI, seperti itu. Nah, bagaimana nih para pemberontakan ini akhirnya sama pemerintah kita? Apakah pemerintah kita diam saja? Tidak. Pemerintah kita melakukan upaya penumpasan. Upaya penumpasannya dilakukan dengan sebuah operasi militer bernama Gerakan Operasi Militer 1 yang dipimpin oleh ada namanya Kolonel Gatot Subroto dan juga Kolonel Sungkono. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau yang dikenal juga dengan DITI atau juga yang dikenal dengan nama Negara Islam Indonesia. Nah, si DITI ini ada rumusnya nih biar kita cepat hafal. Bukan hafal sih ya, sejarah mah susah dihafal memang, tapi ya biar cepat dimengerti lah. Nah, rumusnya itu adalah K, kamu dihajar. Nah, jadi si K kamu dihajar ini apa? Nah, juga ini saya jadiin tabel lah ya. Wu atau where itu maksudnya adalah siapa orangnya yang dari DITI, when itu kapan, why itu kenapa bisa terjadi atau latar belakangnya, dan bagaimana akhirnya atau penumpasannya. Pertama, K duluan ya itu. K nomor 1 itu adalah Kartosuryo. Dia di mana? Dia di Jawa Barat. Dan dialah yang pertama kali melakukan ini semua. Kapan terjadinya? Kartosuryo mendeklarasikan negara Islam Indonesia itu pada tanggal 7 Agustus 1949. Kenapa? Karena si Kartosuryonya itu tidak puas atas perjanjian Renville. Ya.
karena pasukannya dia ada namanya Fisabilillah sama Hizbullah diharuskan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, karena sesuai dengan perjanjian Nashville itu dia nggak puas, dia lebih memilih untuk memberontak dan mendirikan negara sendiri, namanya adalah Negara Islam Indonesia. Dan bagaimana cara penumpasannya? Itu ditumpas oleh operasi militer bernama Baratayuda, dan juga taktiknya adalah taktik pagar betis, dan akhirnya Kartosuryo tertangkap dan dieksekusi mati di Pulau Ubi, salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Selanjutnya nomor 2 ada Amir Patah di Jawa Tengah. Amir Patah di Jawa Tengah, dia melakukan aksinya pada tanggal 23 Agustus 1949. Gara-gara apa ya? Dia sama saja, dia punya ideologi yang sama, yaitu ingin mendirikan negara Islam antara Amir dan Kartosuryo gitu kan. Nah kemudian si Amir Patah ini juga dia punya geng namanya Merapi Merbabu Kompleks. Selanjutnya bagaimana ditumpas? Si Amir Patah ini ditumpas dengan cara operasi militer bernama Gerakan Benteng Negara. Itu Amir Patah. Nah kemudian setelah Amir Patah ada kamu. Kamu itu bukan bukan kamu ST12 ya, tapi kamunya Kahar Muzakar dari Makassar. Si Kahar Muzakar dari Makassar ini dia melakukannya di Makassar pada tanggal 7 Agustus 1953. Gara-garanya apa? Gara-gara dia punya geng nih namanya ya, Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Dia ingin masuk APRIS, tapi kan kalau mau masuk tentara itu harus diseleksi dulu. Nah beberapa kelompoknya ada yang nggak bisa masuk dari KGSS ini. Dia kecewa, dia lebih memilih pasukannya itu masuk ke Tentara Islam Indonesia NII di bawah Kartosuryo. Selanjutnya ada operasi militer tumpas untuk menumpas Kahar Muzakar. Seperti itu. Nah setelah Kahar Muzakar, aya nu kaopat D. Daud Bereh di Aceh. Daud Bereh dari Aceh. Si Daud Bereh dari Aceh kapan dia melakukan pemberontakannya? Adalah 20 September 1953. Gara-garanya apa? Ini beda sendiri, bukan mau ingin masuk tentara atau apa. Dia gara-garanya si Aceh ini diturunkan statusnya, yang asalnya provinsi dijanjiin sama Presiden Soekarno, dia jadi karesidenan doang di bawah Sumatera Utara. Nggak puas Aceh, apalagi kan Aceh sebenarnya wilayah yang sangat membantu sekali ya kepada Indonesia. Nah kemudian setelah itu Aceh melakukan pemberontakan, ditumpasnya. Ternyata ini beda sekali dengan yang lain. Dia nggak pakai operasi militer, tapi pakai namanya MKRA atau Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Jadi diomongin baik-baik, dimusyawarahkan, pada akhirnya disepakati Aceh jadi provinsi lagi, dan tidak berlanjutlah Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Aceh. Terakhir ada I Hajar. Siapa I Hajar? I Hajar adalah Ibnu Hajar dari Kalimantan Selatan. Dia melakukan pemberontakan sekitar Oktober tahun 1950. Gara-garanya itu dia tuh baper, dia tuh adalah salah satu anggota dari Angkatan Laut Republik Indonesia. Nah ternyata Angkatan Laut Republik Indonesia yang dia masuk di situ tidak semuanya masuk APRIS. Dia kemudian membentuk sebuah geng namanya KRYT. Gengnya tuh ya sangat baper sekali ya. Namanya aja KRYT. Baper banget. Emang apa KRYT artinya? KRYT itu artinya adalah Kesatuan Rakyat yang Tertindas. KRYT itu artinya, sedih banget KRYT ya. Nah kemudian si Kesatuan Rakyat yang Tertindas ini membuat onar di Kalimantan Selatan, dan akhirnya dibasmi oleh operasi militer akhirnya yang dilakukan pada Juli 1963. Dan akhirnya setelah itu semua Darul Islam Tentara Islam Indonesia berhasil ditumpas sama pemerintah kita. Dan ya walaupun masih ada sel-selnya ya, kecil-kecilnya, tapi ya terakhir kemarin di awal bulan Agustus 2019 orang DITII pada menyerahkan diri semua dan disumpah oleh Wiranto ya ke menteri kita. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya tentang Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Oke, selanjutnya setelah pemberontakan di ITII ada peristiwa 30 September 1965. Peristiwa 30 September 1965 sejatinya sampai sekarang tuh masih jadi sebuah misteri. Sampai saat ini tuh masih menjadi tanda tanya dan dianggap sebagai konspirasi. Siapakah yang salah, siapakah dalangnya, belum jelas sampai sekarang. Nah karena belum jelas, saya pun tidak mau membahas lebih dalam ya mengenai siapa latar belakangnya, bagaimana dan lain sebagainya. Saya mah hanya ngasih aja nih siapa saja nih yang dikatakan sebagai dalang dari peristiwa ini, peristiwa pembunuhan jenderal-jenderal ini. Nah ini adalah beberapa versinya ya.
Pertama kata Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh, yang salah adalah PKI. Kemudian ada CIA katanya yang salah nih menurut Peter Dale Scott. Kemudian juga yang ketiga adanya konflik angkatan darat menurut Benedict Anderson dan Doug McAfee. Kemudian yang keempat, yang salah itu Soekarno katanya, kata Anthony Dick dan Jun Hohes. Kemudian yang kelima, ada yang salahnya Soeharto kalau kata Kolonel Abdul Latif. Kemudian kalau yang nomor 6 itu gara-gara adanya kudeta merangkap dari MPRS menurut Suwoto Mulyo Sudarmo. Dan nomor 7, adanya teori chaos kata John Delig. Terus kemudian terakhir nih kata Greg Valgren gara-gara Inggris sama Amerika Serikat ya.